Halo, perkenalkan saya Luna. Saya akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Saya bekerja sama dengan kelompok Tenten, yaitu Bahrul Ulum dan Murwanti. Baik, langsung saja. Pada kesempatan ini, kelompok Tenten akan menyampaikan informasi terkait Law of Sin. Silahkan Murwanti. Informasi pertama adalah ketika kita mempunyai sebuah segitiga A, B, C, dan sisi yang berhadapan dengan sudut A adalah sisi A, sisi yang berhadapan dengan sudut B adalah sisi B, dan sisi yang berhadapan dengan sudut C adalah sisi C. Maka akan berlaku law of sin atau aturan sin, di mana aturan tersebut mengatakan bahwa A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Dan dari aturan sin, kita dapat memperoleh sebuah persamaan, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B, B per sin B sama dengan C per sin C, dan A per sin A sama dengan C per sin C. Dan dapat kita pecah lagi menjadi 12 persamaan, yaitu A sama dengan B kali sin A per sin B, A sama dengan C kali sin A per sin C, sin A sama dengan A kali sin B per B, sin A sama dengan A kali sin C per C, B sama dengan A kali sin B per sin A, B sama dengan C kali sin B per sin C, sin B sama dengan B kali sin A per A, sin B sama dengan B kali sin C per C, C sama dengan A kali sin C per sin A, C sama dengan B kali sin C per sin B, sin C sama dengan C kali sin A per A, dan sin C sama dengan C kali sin B per B. Oke Murwanti, dari mana kita dapat menyimpulkan bahwa A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C? Baik, ketika kita punya sebuah segitiga A, B, C dengan puncak di C dan sisinya adalah A, B, C dengan ruas garis CD atau H sebagai altitude. Kita tahu sin adalah sisi depan dibagi sisi miring, sehingga sin A sama dengan H per B, sehingga H sama dengan sin A kali B. Kemudian sin B sama dengan H per A, sehingga H sama dengan sin B kali A. Kemudian dapat kita tuliskan sin A kali B sama dengan sin B kali A. Bagi kedua ruas dengan sin A kali sin B, sehingga kita akan memperoleh suatu persamaan, yaitu B per sin B sama dengan A per sin A. Selanjutnya, dengan segitiga yang sama, jadikan sudut B sebagai puncak. Dengan cara yang sama, kita akan memperoleh suatu persamaan, yaitu A per sin A sama dengan C per sin C. Dari dua pernyataan tersebut, kita akan mendapatkan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Yang kemudian, persamaan ini kita sebut sebagai law of sin. Baik, ketika kita punya sebuah segitiga A, B, C. Baik Murwanti, selanjutnya di mana saja Law of Sin dapat diterapkan? Baik Murwanti. Oke, sebelum kita masuk ke kasus yang bisa diselesaikan oleh law of sin, kita harus tahu kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan oleh law of sin. Kasus pertama adalah AAA atau angle adalah sebuah kasus dalam segitiga di mana yang diketahui hanya besar dari ketiga sudutnya saja. Selanjutnya, kasus kedua adalah SAS atau side angle side. Adalah sebuah kasus dalam segitiga di mana yang diketahui adalah panjang dua sisinya dan besar sudut yang berada di antara dua sisi tersebut. Yang ketiga adalah kasus SSS atau side adalah sebuah kasus dalam segitiga di mana yang diketahui hanya panjang ketiga sisinya saja. Selanjutnya adalah kasus-kasus yang dapat diselesaikan
dengan law of sin. Kasus pertama adalah ASA atau angle side angle. Adalah sebuah kasus dalam segitiga di mana yang diketahui adalah besar dua sudutnya dan panjang sisi yang berada di antara dua sudut tersebut. Selanjutnya adalah kasus AAS atau angle side. Adalah sebuah kasus dalam segitiga di mana yang diketahui adalah besar dua sudutnya dan panjang sisi yang tidak berada di antara dua sudut tersebut. Kasus yang ketiga adalah SSA atau side angle. Adalah sebuah kasus dalam segitiga di mana yang diketahui adalah panjang dua sisinya dan besar sudut yang tidak berada di antara dua sisi tersebut. Baik Murwanti, selanjutnya adakah contoh penerapan law of sin yang dapat kamu berikan? Baik, contoh kasus pertama adalah diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A 30 derajat, sudut B 45 derajat, dan panjang BC 15. Tentukan panjang sisi AC. Untuk mempermudah, kita gambar terlebih dahulu dan terlihat pada gambar terjadi kasus AAS sehingga law of sin berlaku. Dari informasi sebelumnya, kita tahu bahwa B sama dengan sin B kali A per sin A. Sehingga AC sama dengan sin B kali BC per sin A. AC sama dengan sin 45 derajat dikali 15 per sin 30 derajat. AC sama dengan setengah akar 2 kali 15 per setengah. AC sama dengan 15 akar 2. Selanjutnya adalah kasus kedua, yaitu diketahui sebuah segitiga ABC dengan besar sudut C 30 derajat, panjang sisi AB 6, panjang sisi BC 12, dan tentukan luas segitiga ABC. Langkah pertama adalah kita gambar terlebih dahulu, dan berdasarkan pada gambar kita tahu bahwa terjadi kasus SSA, maka berlaku law of sin. Karena yang dapat kita cari pertama adalah hanya besar sudut A, maka kita cari menggunakan sin A sama dengan sin C kali A per C, sehingga sin A sama dengan sin C kali BC per AB. Sin A sama dengan sin 30 derajat dikali 12 per 6. Sin A sama dengan setengah kali 12 per 6. Sin A sama dengan 1. A sama dengan R sin 1. A sama dengan 90 derajat. Karena diketahui A sama dengan 90 derajat, kita tahu bahwa segitiga ABC adalah segitiga siku-siku di sudut A. Kemudian karena kita membutuhkan sisi AC sebagai tinggi, sehingga kita dapat mencarinya melalui Pythagoras. Dengan Pythagoras, kita tahu bahwa AC sama dengan 6 akar 3. Sehingga luas dari segitiga ABC adalah setengah AB dikali AC, yaitu setengah kali 6 kali 6 akar 3. Maka luas segitiga ABC adalah 18 akar 3. Baik, contoh kasus pertama adalah diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A 30 derajat. Terima kasih Murwanti atas informasinya. Terima kasih Murwanti atas informasinya. Dengan selesainya informasi yang diberikan oleh Murwanti, maka berakhirlah sesi kita pada hari ini. Saya, mewakili kelompok Tenten pamit undur diri, dan sampai jumpa kembali.